Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindiron ya. Oke, tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Ya, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai 4 orang menteri yang berprestasi di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, mantap ya. Ya, di mana 4 menteri ini memecahkan rekor ya, dan kita langsung lihat beritanya saja ya. Oke, di mana? Di merdeka.com begitu ya. Yang berjudul adalah 4 menteri ini cetak sejarah baru di Kabinet Jokowi JK. Yang pertama adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama di Indonesia menjadi salah satu tersukses di dunia. Dan uang tebusan yang didapat yang pertama mencapai 96,7 triliun rupiah. Ya, luar biasa begitu ya. Ya, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa para pengusaha muda akan terus berkomitmen untuk dalam mensukseskan program tersebut. Bahlil pun memuji Dirjen Pajak Ken Dwi Jugiastaidi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di selaku komandan dalam program tax amnesty tersebut. Kami mengucapkan selamat kepada Ken, Direktur Jenderal Pajak, ibarat berperang Bapak sebagai jenderal lapangannya. Yang merancang skenario sedikit itu ya adalah Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena Ibu Menteri masuk pas lagi transisi, ujar Bahlil. Sementara itu, Dirjen Pajak Ken Dwi Jugiastaidi mengatakan wajib pajak yang ikut tax amnesty itu mencapai 2% dari total wajib pajak ya. Hanya 2% ya. Di Indonesia total SPT kan 20 juta ya. Kemudian baru ada 444.392 wajib pajak yang ikut tax amnesty atau 2%. Untuk itu dia pun meminta agar wajib pajak bisa mengikuti program tax amnesty di tahap kedua dan ketiga. Pokoknya 98% lainnya harus ikut pungkasnya. Dan yang kedua adalah Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. Ya, Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar. Keputusan ini diambil menyusul polemik duit kewarganegaraannya Amerika Serikat dan Indonesia. Ini merupakan sejarah baru yang ditorehkan oleh Archandra sebab Archandra belum genap sebulan menjabat sebagai Menteri ISDM. Archandra masuk lingkaran kabinet kerja pada Jilid 2 pada 27 Juli 2016 ya, menggantikan Sudirman Said ya. Mensesnek Pratikno menyebut alasan Presiden Jokowi itu memilih Archandra karena ahli di bidangnya. Archandra terakhir ini adalah profesional ahli di bidang SDM dengan riwayat pendidikan mengagumkan. Beliau mempunyai reputasi dan tercatat sebagai profesional kelas dunia, begitu ya. Kita bersyukur Pak Archandra yang lama di Amerika Serikat kini kembali ke Indonesia, katanya di Istana Negara. Walaupun hanya menjabat selama 20 hari, Archandra telah mengeluarkan kebijakan strategis, di mana kebijakan tersebut adalah memperpanjang kembali izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017. Archandra mengabulkan volume ekspor 1,4 juta ton dan akan memberikan surat persetujuan ekspor atau SPE ke Kementerian Perdagangan pada 10 Agustus 2016. Biasanya izin ekspor konsentrat diberikan untuk jangka waktu 6 bulan, namun kali ini izin ekspor konsentrat hanya diberikan 5 bulan. Hal itu karena pada 12 Januari 2017 mendatang akan berlaku larangan ekspor konsentrat tembaga, begitu bro. Dan yang nomor 3 adalah ya tidak asing lagi, namanya Menteri Puan Maharani ya, sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan dari MURI. Pendiri MURI Jaya Suprana mengatakan pemberian penghargaan kepada kedua menteri kabinet kerja tersebut sebagai apresiasi kepada sosok wanita Indonesia. Ini alasan perempuan pertama Menko dan beliau adalah Menko termuda sejarah. Dan ini menteri perempuan pertama ya untuk kelautan ya. Demikian kata Jaya Suprana.
Menerima penghargaan itu, Menko Puan mengatakan penghargaan ini harus diapresiasi karena perempuan Indonesia ya dapat berbuat banyak hal. Bagi Menko Puan ya, memperoleh penghargaan itu bukanlah untuk menyombongkan diri ya. Buat saya apresiasi ini yang saya harus diapresiasi karena banyak hal yang memang bisa dilakukan. Nah, perempuan Indonesia ini jadi tantangan perempuan Indonesia ya. Ini tidak buat kita sombong diri, kata Puan. Sementara itu Menteri Susi mengatakan dirinya tidak pantas menerima penghargaan tersebut dan dia menilai Jaya Suprana merupakan sosok yang paling pintar mengapresiasi semua orang gitu ya. Ini luar biasa ya. Ini saya nggak pantas. Pak Jaya paling bisa itu mengapresiasi semua orang dan selamat ultah ya Pak Jaya ya. Demikian kata Susi Pujiastuti. Dan yang keempat adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan kondisi perikanan di Indonesia di tahun ini masih sangat baik begitu ya. Menurutnya di dalam 2 tahun terakhir terjadi sejarah baru di Indonesia, di dunia perikanan di Indonesia begitu ya. Yaitu peningkatan konsumsi ikan dalam negeri naik signifikan gitu kata Menteri ya. Dalam sejarah peningkatan konsumsi ikan 2 tahun ini mencatat rekor tertinggi, kata Susi di kantornya Jakarta. Susi menegaskan konsumsi ikan nasional di 2016 meningkat 36 kg menjadi 43 kg, sementara nilai impor ikan menurun di atas 70% dan kuota ikan impor yang dipakai hanya 20% saja. Ekspor naik walau sedikit gitu ya, tapi impor kita turun banyak sekali. Ini hal yang luar biasa karena konsumsi dalam negeri ikan luar biasa gitu kata Menteri. Selain itu, bukti lainnya adalah stok ikan yang meningkat dari 9,93 juta ton pada tahun 2016 dan menjadi 12,541 juta ton di 2017. Jadi ada recovery karena ikan maximum sustainable yield ya atau MSY kita atau ikan yang boleh ditangkap karena berkelanjutan hampir 100% begitu tegasnya. Di sisi lain nilai tukar nelayan berada di atas 110 ya meski harga komoditi dan biaya hidup naik. Jika nilai tukar usaha perikanan atau NTUP juga masih tetap tinggi dan hasil tangkap ikan juga meningkat. Mantap. Nilai tukar usaha perikanan dan nelayan itu juga baik ya. Dari data ini kita tidak punya kekhawatiran ya karena performance masih sangat baik. Demikian kata Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Oke ya, segera demikian bro ya mengenai daripada 4 menteri yang mendapatkan penghargaan ya. Yang 2 mendapatkan dari Muri sebagai pemecah rekor menteri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Segera demikian bro ya mengenai pemberitaan hari ini dan tentunya kami juga sangat berterima kasih dan ya selamat berbuka puasa bagi yang yang berpuasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin tentunya ya bagi Anda semuanya pelanggan daripada Radio Sindiran Sindiron ya. Mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faizin. Ya oke demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.